Halo teman-teman, kali ini aku akan share tentang metode pembayaran COD atau bayar di tempat di Shopee. Itu berapa biayanya dan syaratnya itu apa saja. Nah, untuk metode pembayaran COD di Shopee itu berlaku tanpa minimal pembelian dan maksimal pembelian 5 juta per pesanan ya. Nah, kalau beli di atas 5 juta itu tidak bisa COD ya, menurut websitenya Shopee ya. Ini aku baca di websitenya Shopee. Jadi kalau misalnya kalian beli handphone di atas 5 juta itu nggak bisa COD. Nah, untuk biayanya COD itu nggak gratis teman-teman, ada biayanya. Nah, biayanya itu dibagi menjadi beberapa level ya. Untuk level pertama itu untuk transaksi pertama kali sampai transaksi ketiga kali itu akan dikenakan biaya sebesar 0%. Jadi masih gratis. Jadi buat kalian yang nggak pernah sama sekali COD di Shopee, itu teman-teman biaya COD-nya gratis. Jadi nggak ada biaya tambahan atau biaya penanganan. Kalau misalnya teman-teman tahu di beberapa platform ya, termasuk di Shopee, itu kan ada biaya penanganannya. Biasanya sekitar 1.000 atau 2.000 kayak gitu. Nah, kalau COD pertama sampai ketiga itu gratis. Nah, COD yang keempat dan seterusnya itu biayanya sebesar 4%. Tapi pengguna yang teridentifikasi sebagai dropshipper, baik dengan mengaktifkan tombol fitur dropship atau teridentifikasi pernah melakukan transaksi COD ke lebih dari 3 alamat yang berbeda, akan dikenakan biaya sebesar 10%. Maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman mencentang, biasanya kan di bawah itu kan ada centang atau ada pilihan kirim sebagai dropshipper. Nah, kalau itu dicentang dan metode pembayaran COD, maka teman-teman akan dikenakan charge atau biaya sebesar 10%. Biaya penanganannya 10%. Itu lumayan besar sih. Atau meskipun nggak dicentang dropshipnya, kalau teman-teman mengirimkannya ke 3 alamat yang berbeda, itu tetap akan dikenakan biaya sebesar 10%. Ya. Jadi misalnya COD pertama teman-teman ngirim ke alamat si A, ya kan? Kemudian COD kedua alamatnya ganti lagi. COD ketiga alamatnya ganti lagi. Nah, itu akan dikenakan biaya sebesar 10%. Nah, seperti itu. Jadi makanya biayanya itu akan berbeda-beda, akan variatif lah kayak gitu. Dan pengguna yang tidak menggunakan aplikasi, misalnya kita check out barang di Shopee itu melalui browser, baik di handphone maupun di laptop atau PC, itu akan dikenakan biaya sebesar 10%. Jadi kalau nggak lewat aplikasi, dikenakan biaya sebesar 10%. Nah, makanya kan biayanya berbeda-beda. Jadi jangan kaget, loh kak, aku COD kok ada biayanya sekian gitu. Nah, sedangkan temanku kok nggak ada biaya. Nah, mungkin ada level-level tadi yang seperti yang aku sebutkan tadi. Catatannya, pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai ke kurir sebelum menerima atau membuka paket. Nah, ini aturan COD menurutku di hampir semua marketplace, tapi ini aku bahas khususnya di Shopee ya, karena ini aturannya dari Shopee sendiri. Pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai ke kurir sebelum menerima atau membuka paket, kecuali nanti ada program COD cek dulu. Nah, kalau COD cek dulu itu kita bisa atau boleh untuk membuka paketnya sebelum membayar. COD cek dulu ini kayak gimana caranya, cara pesennya kayak gimana, terus aturannya kayak gimana, nanti kita akan bahas di akhir ya. Ini kita bahas yang COD biasa dulu. Kemudian metode pembayaran COD ini nggak bisa kalian gunakan jika kalian pernah membatalkan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari terakhir. Jadi kalau misalnya kalian pernah membatalkan pesanan, nggak jadi gitu. Misalnya pengen beli, terus cancel, nggak jadi besokannya atau 30 hari ke depan, misalnya 1 bulan ke depan, pesan lagi, terus cancel. Nah, itu COD kalian akan dinonaktifkan setelah itu, karena kalian dianggapnya kalian main-main gitu loh, main-main pesan cancel, kan kasihan penjualnya gitu kan. Ya kalau penjualnya belum packing nggak masalah, kalau udah packing, udah persiapkan, udah stoknya dipersiapkan barangnya kan kasihan. Nah, kayak gitu. Apalagi kan kalian belum bayar ya, COD kan belum bayar. Dan akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari terhitung sejak tanggal dinonaktifkan. Jadi misal katakanlah dalam 60 hari terakhir kalian melakukan 2 kali cancel, kemudian kalian dinonaktifkan COD-nya, mati di hari ini. Nah, kalian baru akan bisa menggunakan COD di 60 hari ke depan. Nggak bisa dipakai kayak gitu. Itu memang aturannya seperti itu. Jadi jangan heran kalau, loh kak, aku nggak bisa pakai COD. Aku pengen beli barang di Shopee, kok nggak bisa pakai COD? Nah, mungkin kalian pernah melakukan
pembatalan, atau memang toko yang kalian beli itu memang nggak mengaktifkan COD. Ada beberapa toko yang tidak mengaktifkan COD. Kemudian produk berupa e-voucher, e-book, pulsa, produk digital itu tidak bisa menggunakan COD. Ya sudah jelas itu COD kayak gimana. Sedangkan ada program yang namanya COD cek dulu. Ini baru ya di Shopee. COD cek dulu itu adalah metode pembayaran di mana pembeli dapat, sama seperti COD pada umumnya ya, tapi pembeli dapat membuka paket sebelum membayar dan mengembalikan paket COD apabila tidak sesuai deskripsi atau foto produk. Jadi misalnya kalau COD yang versi lama, COD yang biasa, ya COD yang biasa itu kan kita harus bayar dulu sebelum paketnya dibuka. Ya itu wajib. Ya COD yang versi biasa. Udah kurir pulang kayak gitu. Kalau misalnya lo gak sesuai, nah kita komplain ke penjual, bukan ke kurir. Oke, uangnya nggak bisa kita ambil ke kurir. Komplainnya kita ke penjual. Mau kita minta refund atau mau kita ganti barang, itu nanti ada di aplikasi. Kita protes atau kita komplain ke penjual. Tapi kalau COD cek dulu ini, kita boleh untuk membuka paketnya dulu. Kalau misalnya paketnya ini sesuai sama yang kita pesan, misalnya dilihat-lihat, oh sesuai, oh cocok, kita bayar ke kurir, transaksi selesai. Tapi kalau paketnya nggak sesuai, wah ini nggak sesuai nih, wah ini penipuan ini. Nah, kita tutup lagi paketnya, kita kembalikan ke kurir, kita cancel. Nah, syaratnya apa kalau misalnya kita bisa ikutan program COD cek dulu? Yang pertama, syarat dan ketentuannya, yang pertama, pembeli diperbolehkan membuka paket sebelum membayar dan mengembalikannya ke kurir apabila pesanan tidak sesuai deskripsi dan foto. Jelas ya yang sudah aku jelaskan tadi. Kemudian pembeli harus bersedia membuka paketnya itu di depan kurir. Ya, membuka paketnya itu di depan kurir saat kurir nganter nih paket gitu kan. Nah, kalian harus membuka paket itu di depan kurir, kemudian direkam, tapi tanpa wajah. Jangan khawatir, tanpa wajah, tanpa ngerekam wajah kalian, enggak. Tapi cuman pada saat proses pembukaan paket itu nanti akan direkam oleh kurir. Oke, tanpa wajah. Ingat ya, tanpa wajah. Jika pembeli tidak bersedia direkam, pembeli harus membayar seperti biasa. Oke, jadi nggak boleh dibuka paketnya kalau nggak bersedia direkam. Tapi ya nggak masalah sih, kan yang direkam kan ini apa paketnya, nggak ada wajah kalian, nggak ada muka kalian, jadi nggak masalah sih. Kemudian selanjutnya pembeli harus mengembalikan semua produk dalam satu paket, meskipun hanya satu yang tidak sesuai. Jadi misal gini, kalian beli katakanlah gadget, kalian beli headset, kalian beli mouse, kalian beli keyboard dalam satu paket ya, satu paket itu. Terus ternyata, loh mouse-nya kok nggak cocok. Misalnya kalian pesan mouse yang Bluetooth, ternyata kalian dapat mouse yang kabel. Loh, aku pesan mouse yang Bluetooth, kok dapatnya yang kabel, kan nggak sesuai tuh. Nah, nggak sesuai, itu kalian harus mengembalikan semuanya. Jadi nggak satu doang. Meskipun keyboardnya oke, meskipun headsetnya oke, tapi kalian harus packing dan kembalikan semuanya. Ada beberapa aturan pembukaan paket seperti instruksi di sini ya. Kalian bisa lihat instruksinya. Aku bacakan sekilas. Untuk tipenya misalnya bungkus bagian luar. Nah, bungkus bagian luarnya ya, bubble wrapnya atau kardusnya, katakanlah bagian luar pokoknya. Ya itu ada keterangannya. Yang dapat dibuka adalah plastik, bubble wrap, kardus atau kotak. Ya. Yang tidak dapat dibuka atau tidak dapat digunting, dirusak adalah resi. Itu nggak boleh dirusak. Ya, kan biasanya di paket ada resi, itu nggak boleh dirusak. Dan kemasan kayu. Kalau misalnya kemasan kayu, kalian beli elektronik, misal kamera, katakanlah dikemas kayu, itu nggak boleh dirusak. Kalau misalnya bungkus bagian dalam ini adalah bungkus produknya. Jadi misalnya kalian beli barang, katakanlah kalian sudah unboxing, sudah buka, nah bungkus bagian luar itu adalah bubble wrap kotaknya tadi. Nah, yang bungkus bagian dalam itu adalah ini, bungkus produknya. Ini kelihatan nggak ya? Nah, inilah ya, begini. Nah, ini yang dapat dibuka adalah bubble wrap. Jadi misalnya di sini nanti ada bubble wrapnya tambahan ya, bubble wrap tambahan, itu bisa dibuka. Kemudian bungkus tanpa stiker atau label. Jadi misalnya di sini nggak ada stiker atau nggak ada label, itu bisa dibuka. Dan bungkus yang dapat dibuka dan ditutup kembali. Jadi kalau misalnya bisa dibuka terus ditutup kembali, itu bisa dibuka. Yang tidak boleh dibuka adalah bungkus
yang dengan stiker. Jadi sudah ada stiker labelnya di sini, misalnya sudah ada stiker nempel di sini, itu nggak boleh dibuka. Kemudian bungkus yang disegel atau di strapless itu tidak bisa dibuka, yang itu nggak bisa ditutup kembali ya. Kemudian bungkus plastik yang tidak dapat ditutup kembali. Jadi misalnya kalian beli snack kayak gini, snack ini kan kalau sudah dibuka nggak bisa ditutup kembali ya. Nah itu nggak bisa dibuka, nggak boleh dibuka. Kemudian bungkus dari barang higienis, contohnya adalah pakaian dalam, pakaian renang, sarung tangan, medis, dan sebagainya, itu nggak bisa dibuka. Atau bungkus dari barang yang dapat dikonsumsi atau dipakai hingga habis, contohnya makanan, minuman, perawatan tubuh, dan sebagainya, itu nggak bisa dibuka. Nah, untuk produknya sendiri, itu semua bungkus produk yang dapat dibuka itu bisa dibuka, tapi pembeli hanya dapat memegang produknya, tapi tidak boleh dicoba. Nggak boleh dicobain, misalnya baju nggak boleh dicobain ya, cuman dilihat aja, dipegang nggak apa-apa, megang nggak apa-apa ya kan, megang oke. Nggak boleh dicobain. Kalau oke, bayar, kalau enggak bisa dibungkus kembali dan di cancel kayak gitu. Nah khusus untuk pembelian mystery box, paket tidak dapat dibuka. Kalau mystery box ya kan banyak tuh di Shopee mystery box gitu, itu nggak bisa dibuka. Dan program COD cek dulu ini hanya jika kita memilih menggunakan pengiriman SPX Express ya. Karena hanya ini yang mendukung program COD cek dulu untuk saat ini. Ya kalau kedepannya mungkin ada banyak yang itu aku nggak tahu. Tapi untuk saat ini hanya SPX Express. Dan itu pun tidak semua. Biasanya itu ada ini dulu, ada apa namanya? Pemberitahuan. Jadi kita akan dicek dulu apakah kita bisa atau enggak untuk program COD cek dulu. Kalau bisa nanti ada notifikasi, bukan notifikasi, ada tandanya COD cek dulu. Oke teman-teman, itu saja informasi yang dapat aku sampaikan tentang program COD, biayanya berapa, dan ada program COD cek dulu. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.